Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Salt and Light of the World atau Garam Dunia dan Terang Dunia. Judul firman Tuhan ini diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ayat ini adalah ayat yang sudah tidak asing lagi, ayat yang sudah sangat sering kita baca, bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia. Rasanya tidak ada sesuatu yang baru ya Bapak Ibu, dan kita sudah sangat mengerti firman Tuhan ini. Tetapi pertanyaan saya kepada Bapak Ibu Saudara, rindukah Bapak Ibu Saudara mengalami firman ini? Atau firman ini terjadi dalam hidup kita. Kita adalah garam dunia dan kita adalah terang dunia. Kata dunia sangat jelas, yakni jangkauan yang sangat luas dan tidak hanya terdapat di lingkungan tempat kita tinggal atau pada orang-orang yang mengenal kita saja. Dahulu rasanya firman ini tidak mungkin terjadi ya Bapak Ibu. Bagaimana bisa menjadi garam dunia dan terang dunia ini bisa terwujud? Dunia ini sangat luas, sangat besar untuk kita dapat menggaraminya. Sedangkan kita tinggal di Indonesia, di sebuah kota Semarang, bahkan di daerah yang kecil di Banyumanik. Tempat yang sangat kecil dibandingkan dengan luasnya dunia. Bila kita melihat dari sudut pandang kita, jelas Bapak Ibu, firman ini mustahil untuk terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita bila melihatnya dari sudut pandang Allah, kita tidak mungkin berkata siapakah kita ini sehingga kita bisa menggarami dunia dan menerangi dunia. Kalau Yesus sendiri yang berkata dalam Matius 5, Ia mengatakan kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Siapa? Ya, kamu gitu ya. Kita ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menyadari perbedaan dunia dulu dengan dunia saat ini, kita sangat melihat perbedaannya. Bahkan kecanggihan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Melalui gadget, melalui handphone, sosial media dan aplikasi-aplikasi yang ada di genggaman tangan kita dapat mengetahui apa yang terjadi di dunia ini. Bahkan tidak heran bila seseorang dapat mengenal orang lain yang ada di belahan dunia yang berbeda atau di negara yang berbeda. Saya ambil contoh teman saya Bapak Ibu yang menikah dengan orang yang tinggalnya di luar negeri. Mereka mengenal dari sosial media. Padahal orang yang sekarang menjadi suaminya ini tinggalnya di Amerika jauh sekali. Dari situ mereka bisa saling mengenal. Akhirnya mereka bertemu dan mereka menjadi suami istri. Dan saat ini ia tinggal di sana dan berumah tangga dengan orang Amerika. Ini teman saya, teman sekolah Bapak Ibu, yang juga tinggal di Semarang, di Banyumanik begitu ya. Ada banyak contoh yang lain, contoh yang sangat dekat dengan kehidupan kami. Saya ini menjual barang-barang Bapak Ibu, barang dagangan di sosial media atau marketplace. Suatu kali yang berbelanja, ya seringkali juga yang berbelanja itu orang-orang dari luar negeri Bapak Ibu. Nah ini menunjukkan bahwa dunia ini sekarang serba mudah dan serba canggih. Kita dapat saling berinteraksi dengan orang yang ada di belahan dunia yang lain. Nah tentu Bapak Ibu, firman Tuhan kita yang berkata kamu adalah garam dunia dan terang dunia, ini mungkin terjadi karena kita saat ini dengan mudah berinteraksi dengan orang-orang di belahan dunia atau negara yang berbeda dengan kita. Kita dapat menggarami mereka yang ada di negara lain.
Tentunya juga yang sama dengan kita di Indonesia. Tidak hanya mereka yang ada di luar negeri, kita juga mampu menggarami orang-orang yang ada di negara kita. Bagaimana? Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita dapat berfungsi sebagai garam dunia dan terang dunia? Ada 3 hal yang saya dapatkan untuk kita bisa menjadi garam dunia dan terang dunia itu. Yang pertama, memberi teladan Allah. Dalam ayat firman Tuhan Matius 5 ayat 13, Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Bapak Ibu, kita tahu bahwa garam diperlukan untuk melezatkan dan mencegah makanan dari pembusukan. Demikian pula orang percaya dan gereja harus menjadi teladan yang saleh di dalam dunia dan harus melawan kebobrokan moral dan kecurangan yang nyata dalam masyarakat. Kita sebagai gerejanya jangan sampai menjadi suam, Bapak Ibu. Jangan memadamkan kuasa Roh Kudus, dan jangan sampai dimuntahkan oleh Allah karena rasa yang hambar. Sebagai akibatnya, dibuang, diinjak orang, yaitu orang-orang percaya yang suam, karena akan dihancurkan oleh cara hidup dan nilai masyarakat yang tidak beriman. Kita gerejanya seharusnya hidup sungguh-sungguh dekat dengan Allah. Karena Allah adalah teladan sejati. Sehingga bagaimana kita memberi teladan Allah? Kita akan bisa memberi teladan Allah ketika kita sungguh dekat dengan teladan sejati itu, yaitu Allah sendiri. Teladan ini adalah rasa asin, Bapak Ibu, yang memberi rasa dan dibutuhkan oleh dunia. Standar kebenaran yang kita miliki adalah standar kebenaran yang tertinggi, yakni firman Tuhan. Nilai-nilai moral yang sangat dibutuhkan dunia saat ini dapat kita berikan yang asalnya dari firman. Hendaklah kita selalu mempunyai garam dalam diri kita, Bapak Ibu, dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain tentunya. Garam itu identik dengan rasa, sehingga memberi rasa adalah kita memiliki peran memberi nilai-nilai yang benar. Artinya kita ini adalah teladan Allah yang dibutuhkan dunia dengan segala kebobrokannya. Memberi teladan adalah dengan kita menghidupi nilai-nilai yang benar dari firman Allah, dan dari situ kita akan melihat apa yang benar. Kita dapat menasihati mereka untuk hidup benar sesuai dengan kebenaran firman. Kita dapat menggarami dunia dari perkataan kita. Kita bisa menggarami dunia dari perbuatan kita. Kita menjadi teladan Allah melalui prinsip-prinsip hidup kita. Hal-hal yang ada yang kita post di media sosial, kita share, apakah itu menjadi berkat buat orang lain? Apakah itu mempermuliakan Allah? Ataukah sebaliknya? Mari Bapak Ibu, poin yang pertama, bagaimana kita dapat menjadi garam dan terang dunia? Kita memberi teladan Allah. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang dunia? Caranya adalah dengan menyalurkan firman Kristus. Dalam ayat 14, Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Kita tahu Bapak Ibu, ketika kota itu ada di atas gunung, ya jelas itu tidak mungkin tersembunyi. Menariknya di sini Bapak Ibu, kita bisa melihat sesuatu yang berbeda dari garam dunia dan terang dunia itu. Berbeda dengan garam, Kristus tidak pernah menyebut dirinya adalah garam dunia, tetapi dalam hal terang, ia menyebut dirinya terang dunia.
Ketika saya merenungkan firman ini menarik juga ya, bahwa jelas pribadi terang dunia itu adalah Kristus. Dalam Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Di terjemahan lain berkata, sesudah itu Yesus kembali berbicara kepada orang banyak itu, dia berkata, "Akulah terang dunia. Setiap orang yang mengikut aku tidak akan hidup dalam kegelapan, karena terangku akan meneranginya dan membawanya kepada hidup untuk selama-lamanya." Arti ia mempunyai terang hidup adalah karena terang Kristus yang menerangi hidup seseorang akan membawanya kepada hidup yang selama-lamanya, yaitu apa Bapak Ibu? Hidup kekal. Terang itu adalah pribadi Yesus sendiri, dan terang itu akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Jadi Kristus adalah terang dunia, dan kita ini adalah terang-terang kecil. Kristus kecil yang menyalurkan atau memberikan terang firman Injil itu kepada dunia. Sehingga tujuan dunia memiliki hidup yang selama-lamanya atau hidup kekal itu bisa terjadi. Yesus yang mengatakan kita ini adalah terang dunia. Artinya kita ini menyalurkan terang Kristus. Apakah terang Kristus itu? Apa yang dimaksud terang Kristus itu? Firman. Injil yang membawa pada kekekalan. Itulah terang Kristus. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa pelita terang itu perlu diletakkan di atas gantang? Kenapa kok tidak di bawah gantang saja cukup? Apa sih tujuan orang menyalakan pelita, Bapak Ibu? Tentu tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupnya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian. Supaya apa? Supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah bisa melihat cahayanya. Menerangi dunia yang gelap dengan perbuatan-perbuatan baik, Bapak Ibu. Kita tidak bisa menjadi terang dengan perbuatan-perbuatan jahat. Sehingga orang-orang yang melihat perbuatan baik kita melihat dan mempermuliakan Bapa di surga. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah. Sehingga kita perlu menunjukkan terang Kristus itu dengan percaya diri, Bapak Ibu. Yesus mau kita dengan berani menyatakan terang Kristus, nggak pakai ngumpet-ngumpet Bapak Ibu ya. Supaya dilihat jelas bahwa kita ini adalah anak Allah. Jangan takut menyatakan bahwa kita ini orang-orang yang percaya kepada Allah. Sehingga kehidupan kita siap untuk disorot. Karena terang itu pasti disorot. Dan terang itu kita. Terang itu ada dalam diri kita. Bagaimana supaya kita terus dapat bersinar? Dekat-dekatlah pada Sang Pemberi terang itu, yaitu Yesus. Terang Kristus yang kita miliki itu kita salurkan pada orang yang belum percaya, sehingga mereka juga memiliki terang hidup. Mereka memperoleh hidup dalam kekekalan. Itulah kerinduan Allah kita. Jadi bagaimana untuk dapat menjadi garam dan terang dunia? Yang pertama, berilah teladan, memberi teladan Allah. Yang kedua, menyalurkan firman Kristus, karena firman itu pelita, firman itulah terang, dan firman itulah Yesus. Yang ketiga, bagaimana menjadi garam dan terang dunia? Milikilah kerinduan untuk mempermuliakan Bapa. Apa sih goalnya? Goalnya ada di ayat 16. Yang berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi,
Apa tujuan kita memberi teladan Allah dan menyalurkan firman Kristus itu? Goalnya adalah Bapa kita di surga dipermuliakan. Jadi bila kita menjadi teladan, ada perubahan dalam diri orang lain dan orang lain dapat menerima hidup yang kekal, disitulah Bapa kita dipermuliakan. Karena hati Bapa adalah jiwa dan Ia ingin ada perubahan hidup dari orang-orang yang Ia ciptakan. Sehingga motivasi kita melakukan semuanya ini untuk kemuliaan Bapa kita, bukan pujian manusia. Ayat firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 31, demikian firman Tuhan, "Aku menjawab, jika engkau makan dan jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Jadi apapun yang kita lakukan, kita bisa melakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dengan apa mempermuliakan Bapa di surga itu? Dengan rajin berbuat baik, Bapak Ibu. Seperti ayat firman Tuhan di Titus 2 ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Di dalam Tuhan, setiap orang percaya adalah garam yang mengasinkan dan berpengaruh positif terhadap orang lain. Tentu menjadi terang juga yang menerangi sekelilingnya, dan orang percaya seharusnya memainkan peran sebagai teladan bagi orang lain. Sehingga Allah dipermuliakan, bukan dipermalukan. Sebagai garam dan terang dunia, kehadiran setiap orang percaya membawa kebaikan yang terasa dan terlihat. Manfaat ini tentu saja tidak hanya dinikmati oleh sesama orang percaya, melainkan bagi mereka yang belum percaya. Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri, dan berbuat baik kepada setiap orang yang memerlukan pertolongan. Melalui sifat garam dan terang yang ada dalam diri orang percaya, orang-orang yang belum percaya akan dapat merasakan manfaatnya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana menjadi garam dan terang dunia itu? Kita menjadi teladan Allah. Kita juga menyalurkan firman Kristus, dan kita memiliki kerinduan untuk mempermuliakan Bapa kita di surga. Apakah Bapak Ibu siap menggarami dunia? Apakah Bapak Ibu siap menerangi dunia? Nyatakan terang firman Kristus melalui hidup kita yang menjadi teladan, sehingga nama Bapa kita di surga dipermuliakan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.